Kita sudah 5 tahun terakhir ini, kami sudah beralih menggunakan besek. Besek itu bahan bakunya adalah dari bambu. Sehingga kami membantu pemerintah Bali, ya LDI dalam hal ini, untuk membantu terlaksana pergub itu dengan mengalihkan ke besek. Kalau dari bambu itu cepat terurai. Tradisi ngejot itu bagi kita merupakan sarana dakwah bilhal. Dakwah secara perbuatan kepada masyarakat secara umum. Jadi kita berbagi daging hewan kurban kepada tetangga kanan kiri kita, kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Itu kita ingin menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya. Ngejot itu adalah bentuk kita bermasyarakat, menyamebraya. Menyamebraya. Jadi bahasa Bali menyamebraya. Bahasa Bali itu. Ya, itu artinya bermasyarakat dengan sekelilingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para semeton Podlines. Kembali lagi bersama saya Tantan Sabil di Podlines Bali. Stay in line, stay on Podlines. Di episode kemarin kita telah membahas tentang Juleha oleh Bapak Julian Setiawan dan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana tata cara menyembelih kurban yang baik dan benar. Pada malam hari ini kita kedatangan dua narasumber kita. Ada Ustadz Nanang Hidayat selaku Biro Pendidikan Keagamaan dan Dakwah LDI Bali, dan juga ada Bapak Haji Hardilan selaku Wakil Ketua DPW LDI Bali. Di Bali ini tentu berbeda dengan di daerah-daerah lain. Kita berhadapan dengan agama lain, tentunya sangat sangat berbeda suasananya. Nah, di LDI ini dalam hal berkurban atau ya menyembelih hewan kurban, teknis pelaksanaan Idul Adha-nya LDI Bali itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Hardilan. Baik, terima kasih Mas Tantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini terima kasih sekali atas kesempatan ini akan saya jelaskan tentang tata cara pelaksanaan kurban di LDI. Jadi kita dari setelah Idul Fitri biasanya kami sudah mengadakan pendataan dari tingkat PAC, ya anak cabang itu di tingkat kelurahan desa. Kemudian nanti akan disetorkan data tersebut ke tingkat PC, ya, cabang itu ada di kecamatan. Berikut juga nanti disetorkan ke DPD tingkat daerah, itu kabupaten kota. Terakhir adalah bermuara di DPW, di wilayah di Provinsi Bali. Itu didata siapa yang akan berkorban, berapa itu jumlahnya hewan kurbannya, apa sapi atau kambing, kemudian data itu disetorkan ke tingkat di atasnya, ke PC, ke DPD, kemudian DPW. Itu nanti akan ketahuan jumlah hewan kurban, sapi ataupun kambing. Juga tidak kalah pentingnya adalah mendata calon penerima daging penyembelihan hewan kurban. Itu dari tingkat lingkungan tempat kegiatan LDI berlangsung, di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten kota maupun di provinsi. Karena hakikinya bahwa daging hewan kurban itu diperuntukkan oleh dua golongan saja, yaitu qoni wal mu'tar. Jadi orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Karena esensinya kurban ini adalah, pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan. Ya, bagaimana mungkin di Pak Ustadz sudah dijelaskan bahwa bagaimana Nabi Ibrahim menerima wahyu untuk menyembelih putranya. Itu berarti ketakwaan. Yang kedua adalah keikhlasan. Keikhlasan untuk menerima perintah tersebut. Ya, walaupun itu sunnah, tapi sunnah mu'akkad yang dikuatkan, yang disyarat. Nah, kemudian yang ketiga esensinya adalah bahwa kurban ini adalah kepedulian sosial. Ya, kepedulian sosial, sehingga peruntukan daging hewan kurban ini karena tidak hanya dua golongan tadi, bukan seperti kalau iyakat. Ya, kalau iyakat itu kan 8 asnaf sudah ditentukan. Nah, untuk kurban itu hanya orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Nah,
Kemudian saya tambahkan lagi bahwa pendataan tersebut untuk yang ingin menyerahkan penyembelihan hewan kurban itu di LDI itu ada perorangan dari warga LDI maupun umum, masyarakat umum, juga dari yayasan, termasuk yang menerima, calon penerima daging kurban. Sudah ada yang mengajukan perorangan juga dari yayasan. Nah, dari data tersebut setelah terkumpul, kami dari provinsi akan melihat kebutuhan. Mungkin salah satu PAC, ya anak cabang tingkat kelurahan tersebut misalnya dengan hewan kurban yang sekian ekor, dengan calon peminta daging hewan kurban ini sudah cukup atau belum, nanti akan kita lihat. Ketika nanti belum cukup akan ada subsidi silang. Subsidi silang. Karena apa? Kami menghindari permintaan banyak. Kita perlu saya sampaikan di sini Mas Tantan. Jadi dalam setiap hari kurban tiap tahun kami kurang lebih hampir membagi 10.000 kantong daging kurban. Di LDI? Betul, 10 seprovinsi Bali ya. Nah, bagaimana ini manage agar tidak, maaf, biar nggak berdarah-darah begitu kan. Iya, betul. Gara-gara ngantri daging kurban yang maaf mungkin tidak seberapa banyaknya ya. Nah, itu sampai nanti ada kurban dan sebagainya. Sehingga kita ada sistem jemput bola. Nah, dari data tersebut itu leading score-nya itu bukan apa itu siapa yang penting dari lingkungan tempat kegiatan, kemudian suku-suku di sana memang kelihatan orang yang membutuhkan, kita yang tahu. Tanpa lihat pandang agama apapun, suku manapun, bahkan partai apapun gitu ya. Jadi semua kita perhatikan sepanjang kita mampu. Lebih-lebih memang yang meminta, baik perorangan maupun melalui yayasan. Karena kita juga pernah ada yayasan yang mengajukan. Nah, itu kemudian kita setelah pada saat pelaksanaan, setelah selesai kira-kira perhitungan kita cukup, tidak ada subsidi silang atau sudah disubsidi silang hewan kurbannya, kemudian pada pelaksanaan hari H yaitu tanggal 10 Zulhijjah, gitu kan? Karena amal yang paling baik tanggal 10 Zulhijjah adalah mengalirkan darah, artinya kurban. Yang mungkin nanti Ustaz akan bahas lebih banyak tentang pahalanya. Setelah itu baru nanti kita akan pelaksanaan kurban itu kemudian akan kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu baru didistribusikan dengan sistem jemput bola. Kita antar. Dari masing-masing perwakilan yang sudah mengajukan tadi, dia punya tanggung jawab itu untuk membagikannya, mendistribusikan kepada warga LDI sendiri, kemudian masyarakat umum yang sudah mengajukan, termasuk mungkin yayasan yang mengajukan. Jadi teknisnya seperti itu Mas Tantan, sehingga kami tidak ada penumpukan calon penerima daging hewan kurban. Itu pun kadang-kadang memang masih setelah siang masih ada yang datang, tapi tetap kita layani ya. Oke Bapak, maaf ya. Saya potong sedikit. Karena di LDI berarti dalam pembagian kurban itu atau dalam pelaksanaan kurban, terutama di Bali ya, berarti dari mulai pendataan dan sampai seterusnya sampai dengan dibagikan itu berarti semuanya sudah tersistem dan tertata ya di LDI. Betul. Terutama di Bali. Nah, bertepatan dengan daerah kita yang sekarang ini yaitu di Bali, bagaimana sih tanggapan LDI tentang Idul Adha ini? Tentu warna yang berbeda karena di Bali ini kan kita beragam agama ya, ada agama Hindu, terus ada agama Islam dan agama-agama yang lainnya. Nah, tanggapannya atau bagaimana sih? Terutama di Bali ini kan sedang gencar-gencarnya sampah dan banyak di mana-mana, tentang kebijakan pemerintah Bali tentang penggunaan sampah plastik, ya kan? Di LDI ini bagaimana cara mengantisipasinya, gitu, agar kita juga tidak memperbanyak sampah yang ada di Bali. Ya. Baik, Mas Tantan. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Apalagi generasi milenial ini ada pertanyaan itu sangat baik. Jadi sesuai dengan Pergub Bali, ya, Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pelarangan penggunaan kantong plastik itu. Memang untuk mengurangi limbah plastik, karena plastik itu memang pernah kita mendapatkan pelatihan itu yang air mineral kemasan itu 30 tahun baru terurai. Ya, kan luar biasa. Sehingga nanti kalau setiap tahun tidak ada pengendalian itu akan numpuk, seandainya itu masuk laut akan merusak biota laut dan lain sebagainya. Di tanah pun tidak akan terurai. Itu bagus sekali. Nah, kami dari warga LDI setelah ada surat pergub dari pemerintah Bali, kami sudah antisipasi sehingga kita berpikir keras, sehingga ketemu alternatif. Kita sudah 5 tahun terakhir ini
kami sudah beralih menggunakan besek. Besek itu bahan bakunya adalah dari bambu. Makanya tadi masih saya sebut kantong plastik waktu itu. Nah, setelah 5 tahun terakhir ini kami sudah beralih ke besek. Nah, besek ini dari bahannya bambu, penganyam pengrajinnya, sehingga secara ekonomis yang punya bambu harganya bisa menjadi lebih kompetitif, harganya lebih mahal bambunya, dan penganyamnya kemudian juga mendapatkan penjualan yang meningkat, yang membuat beseknya itu. Nah, kami sudah ada linknya itu, sehingga kami sepakati untuk beralih ke besek pembagiannya. Kita serukan dari wilayah ke daerah, ke cabang, ke anak cabang, sampai di grassroots itu. Pol kemampuan, sehingga saat itu awal-awal ya belum semuanya memakai ya, tetapi pada akhirnya alhamdulillah sudah hampir 5 tahun terakhir ini sudah menggunakan besek, sehingga kami membantu pemerintah Bali ya, LDI dalam hal ini, untuk membantu terlaksana pergub itu dengan mengalihkan ke besek. Kalau dari bambu itu cepat terurai, hitungan bulan sudah busuk dan kemudian terurai menjadi bahkan menjadi kompos. Nah, berarti dukungan dari LDII Bali sendiri dalam mendukung program pemerintah Bali untuk mengurangi limbah plastik, berarti kita menggunakan besek namanya ya Pak, besek dari anyaman bambu. Jadi menggunakan besek yang di situ bisa mengurangi limbah plastik, dan alhamdulillahnya sudah digunakan 5 tahun ke belakang ya Pak. Dan pelaksanaan kurban ini tentunya berkaitan dengan agama Islam, kita sebagai selaku umat Islam yang terutama di Bali. Ustadz Nanang, saya mau bertanya juga, bagaimana atau adakah dalil dalam Islam yang menekankan bahwa ibadah kurban ini harus sejalan dengan kelestarian alam, atau disebut juga dengan hablum minal alam, atau sejauh mana juga menjaga bumi mempengaruhi nilai kebaikan ibadah kita? Baik, Mas Tantan. Jadi kita sebagai manusia yang oleh Allah diciptakan untuk tinggal di muka bumi ini, Allah menciptakan kita sebagai manusia di bumi ini adalah sebagai khalifatun fil ard, sebagai pemimpin di bumi sekaligus sebagai pengelola di bumi. Jadi kita tidak hanya sebagai orang yang memanen hasil bumi saja, akan tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk merawat, untuk menjaga bumi. Oleh karena itu, kita beribadah kepada Allah, maka harus selaras, ya, harus selaras dengan kita menjaga bumi. Ketika kita beribadah, tidak boleh kita mengotori bumi. Sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Kalian janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah mengatur bumi ini dengan sebaik-baiknya. Itu menunjukkan kita beribadah kepada Allah, tapi jangan sampai kita mengotori bumi yang kita huni ini. Berarti kalau ditanya apakah ada dalilnya, jelas ada dalilnya di dalam Al-Quran. Berarti keduanya ini, antara Islam dengan berkurban dengan alam, ini berarti ada kaitannya ya Pak ya? Betul. Berarti saling menguntungkan juga, jangan cuma kita mau hasilnya saja tapi kita tidak ada timbal balik begitu. Oke, mengenai kurban ini juga di Bali ini katanya ada tradisi ngejot di Bali. Jadi ngejot itu seperti apa, mungkin nanti Bapak Hardilan bisa jelaskan, dan bagaimana sih LDI ini menerapkan kehidupan budaya berbagi tetangga lintas agama? Ya, baik Mas Tantan. Jadi ini pertanyaan anak muda yang memang baik sekali dan perlu dijawab, dijelaskan. Jadi kita ambil pepatah bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Nah, di mana kita berada di suatu daerah itu kita hormati, hargai adat istiadatnya, budayanya, dan kearifan lokalnya, termasuk budaya ngejot. Ngejot itu adalah bentuk kita bermasyarakat, menyamebraya. Menyamebraya. Jadi bahasa Bali menyamebraya. Bahasa Bali itu? Ya, itu artinya bermasyarakat dengan sekelilingnya. Maka tadi sudah saya uraikan bahwa peruntukan daging kurban tadi setelah dipotong, dibagi-bagi itu kan yang lingkungan kita yang terdekat. Karena sesungguhnya saudara kita yang paling dekat ya tetangga. Kalau saudara kita mungkin jauh ya, seperti Pak Ardilan di Jawa Tengah misalnya. Ketika kita misalnya ya kecil-kecilan kena musibah, sakit, pusing saja misalnya, pasti minta tolong keluarga yang terdekat di rumah sama tetangga, ya kan?
Sehingga disitulah makanya tradisi ini karena baik, ya kita lakukan. Jadi tempat-tempat kegiatan LDI rata-rata kami serukan seperti itu. Ya sekelilingnya. Kan Nabi juga mencontohkan, ketika kita masak, yang baunya ini kok beda dengan yang lain. biasanya, ya kan? Kok tetangganya bau, itu kan sunahnya kita ngasih. Ya kan, padahal ada petunjuknya sekian kakak, sekian langkah ya gitu. Atau disebut juga di Bali ngejot. Nah, itulah makanya itu kan petunjuk dari Rasulullah, ngejot sebenarnya kan. Nah, itu sampai sekian mungkin ya sampai diterangkan walaupun hanya dapat kuahnya. Nah, gitu. Cuman itu mungkin ya sekarang pelaksanaannya ya yang terdekat istilahnya. Nah, termasuk ini kita pada saat itu, karena ini esensinya kurban tadi kan sudah uraikan adalah kepedulian sosial, sehingga lingkungan kita harus kita perhatikan. Makanya budaya ngejot ini kita serukan di tempat-tempat kegiatan LDI, termasuk kalau kita misalkan ada kenalan-kenalan ya tokoh atau siapapun untuk menyambung menyambung tali silaturahim, ya kan. Nah, itulah kami serukan. Sehingga ini sudah berjalan sampai saat ini. Kita bertahun-tahun seperti itu. Sehingga hubungan dengan lingkungan, kemudian dengan tokoh terkait dengan aparat, ya akhirnya bisa berjalan harmonis. Itu, Pak. Oke Pak Har, saya panggil Pak Har aja nggak apa-apa ya? Oke. Tentunya kurban ini kan, apalagi dengan ngejot ya, kita memerlukan banyak kontribusi dari segi, mungkin dari segi SDM-nya dan lain sebagainya. Dan pasti ini adalah skala yang besar, bukan skala yang kecil. Nah, tentu butuh koordinasi yang kuat. Bagaimana prinsip rukun kompak yang dipraktikkan di lapangan, mulai dari penyembelihan hingga distribusi agar tetap tertib? Baik, ini pertanyaan cerdas yang berikutnya. Jadi, alhamdulillah. Jadi, lewat media ini akan kami sampaikan. Jadi, untuk menjalin rukun kompak untuk pelaksanaan kurban yang tadi sampaikan seluruh Bali, kita pertama sistem sudah terjadi, sudah ada. Yaitu dari mulai DPW tingkat yang tertinggi di wilayah, ya, kemudian di kabupaten kota, di daerah, kemudian di tingkat kecamatan cabang dan desa dan kelurahan untuk anak cabang, itu semua sudah kita percayakan masing-masing pengurus setempat untuk membuat panitia penyembelihan hewan kurban. Nah, dalam pelaksanaan Mas Tantan, itu kami selain dari panitia, kemudian tadi dalam rangka untuk menyambung dengan lingkungan tadi, hubungan yang baik itu kita libatkan desa adat setempat, ya kan. Kalau di tingkat kelurahan itu mungkin di desa adatnya, nah itu ada Pak Kelian adatnya, kemudian Kelian dinasnya, kemudian dengan jangan lupa pecalang kita libatkan, termasuk aparat pemerintah, ada Babinsa, Babin Kamtipmas, ini kita serukan itu bisa terlibat di sana. Dan alhamdulillah pelaksanaan kita hampir semua itu melakukannya. Sehingga sistem yang sudah terbangun dari provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan tadi sudah ada pengurusnya masing-masing, kemudian didukung oleh aparat dan tokoh terkait, bahkan dengan masyarakat sekelilingnya, sehingga terjadi yang pekerjaannya kelihatan besar itu menjadi ringan, ya kan? Jadi dalam skala besar sekalipun bisa terkoordinasi, ya. Betul ya seperti itu. Dan jangan lupa dalam satu hari itu insya Allah rata-rata selesai. Selesai? Masya Allah, hebat gitu sekali ya. Iya, padahal walaupun kita penyembelihan sampai hari tasrek, ya. 11, 12, 13. Ya. Tapi rata-rata hari pertama tanggal 10 itu selesai. Berarti pada tanggal 10 Dzulhijjah memang bisa masih selesai. ada satu dua yang nyusul itu bisa dilakukan pada tanggal 11, ya, 12, betul. 13 ya. Mungkin karena tapi hari pertama tuh kita clear. Iya. Nah, itu. Ini sangat menarik sekali ya. Tentang menjaga kerukunan antar umat beragama tentunya. Juga berarti dari LDI memasuki pada tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya, termasuk Babinsa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih hukumnya dan dalil mengenai pembagian daging kurban kepada non-muslim? Tadi kan disampaikan juga kepada para pecalang dan lain sebagainya. Dalam bingkai toleransi atau tradisi ngejot di Bali, agar audiens memiliki kefahaman yang mantap secara syariat. Mungkin Ustadz Nanang bisa bantu dijawab? Baik Mas. Jadi di dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik dan juga berbuat adil kepada mereka orang-orang yang tidak
memusuhi kalian di dalam agama, dan juga mereka tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Jadi kita oleh Allah justru malah diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang bukan orang Islam sekalipun. Berarti menunjukkan kita berbagi makanan, berbagi daging kurban dengan tetangga kanan kiri kita yang walaupun mereka-mereka belum beragama Islam, itu dipersilahkan. Berarti nggak apa-apa ya, dalam Islam juga kita berbagi kurban dengan beda agama tentunya, apalagi di Bali ini gitu kan, yang mayoritas adalah beragama Hindu. Dan saya jadi memiliki pertanyaan, apakah ada harapan atau apa sih harapan dari Ustadz Nanang dan juga Bapak Har terhadap pelaksanaan Idul Adha tahun ini dalam memperkuat hubungan kemanusiaan dan kepedulian lingkungan, khususnya bagi kita yang tinggal di Bali. Mungkin dari Pak Har dulu. Baik, jadi ini sekaligus juga harapan, seruan, himbauan ya seluruhnya warga LDI, pengurus terutama. Jadi pelaksanaan kurban yang sudah berjalan sekian puluh tahun di Bali, yang sudah saya uraikan tadi, kita bersinergi dengan lingkungan, dengan desa adat Pakraman, dengan pihak keamanan Babinsa, Babin Kamtibmas, dan keamanan lokal Bali Pecalang tadi ya, dengan ditambah panitia yang sudah berjalan dengan maksimal dari mulai pendataan hewan kurban sampai ke pelaksanaan, sampai pembagian yang sudah saya uraikan. Ini harapan kami jelas, ini bentuk rukun kompak ya di antara kami sesama anak bangsa, khususnya di Bali. Kita sudah menyambut budaya sekian waktu, ini harus dijalankan terus dan lebih ditingkatkan lagi. Apa yang kurang itu nanti pelaksanaan tahun ini harapkan kami bisa disempurnakan, dan begitu juga seterusnya tiap tahunnya, sehingga kita ibadah lancar, hubungan dalam kebangsaan kita ya kan secara nasional itu akan menjadi rukun, sehingga sila Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia tercapai. Karena itu adalah bentuk toleransi, karena kuncinya semua ini adalah toleransi. Ini yang kami harapkan. Dari Ustadz, ada yang ditambahkan mungkin? Iya Mas, jadi di Bali ini tradisi ngejot itu bagi kita merupakan sarana dakwah bilhal, dakwah secara perbuatan kepada masyarakat secara umum. Jadi kita berbagi daging hewan kurban kepada tetangga kanan kiri kita, kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Itu kita ingin menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya. Kita ingin menunjukkan Islam yang ramah. Kita ingin menunjukkan Islam yang penuh kepedulian dengan tetangga yang ada di kanan kiri kita. Kalau secara fikih, ini masuk dalam kategori al-ihsan, berbuat baik, dan juga termasuk ta'liful qulub, atau melembutkan hati terhadap warga sekitar atau tetangga kanan kiri kita. Oke, jadi kalau bisa saya tarik garis besarnya adalah harapannya kita bisa terus melakukan kontribusi nyata terhadap negeri, terutama di Bali, antar umat beragama, dan harapannya bisa terus terlaksana dan lebih baik lagi, seperti itu. Saya mau bertanya kepada para audiens, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa tunjuk tangan? Ada? Oke, Masnya, bisa ditanyakan. Oke, tadi kan sudah dibahas tentang penggunaan besek untuk mengurangi penggunaan limbah plastik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Bali dan juga sudah dilakukan oleh LDI Bali. Penggunaan besek tentu lebih mahal dong dari plastik. Bagaimana panitia menyiasati anggaran agar tidak memberatkan warga LDI yang ikut berkurban? Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah gimana sih cara menanggulangi biayanya? Karena kan kita tahu di Bali ini pemerintahnya bisa dibilang darurat sampah. Jadi untuk mengurangi plastik kita beralih ke besek. Nah, besek ini kan harganya lumayan tinggi. Nah, bagaimana dari LDI untuk menyikapi hal tersebut? Kenapa sebenarnya secara ekonomis lebih mahal ya? Dan juga tetap yang kami pilih. Pertama tadi sudah sesuai dengan menyikapi peraturan gubernur, dan kami harus berbuat walaupun itu lebih. Nah, kami punya solusi. Pertama, ini termasuk dalam hal pembelian hewan kurban dari masing-masing
eh, warga LDI, biar pribadi maupun kolektif, itu dengan cara menabung. Jadi setelah korban, itu bulan berikutnya tuh kita sudah mulai memikirkan setahun yang akan datang. Jadi Menabung. tidak Ya. memberatkan si orang yang mau berkurban ya. Persis. Jadi yang mau kurban misalnya ya targetnya aku nanti sapi kira-kira 20 juta. Nah, tiap bulan atau tiap minggu saya harus menyisihkan berapa penghasilan saya. Termasuk untuk biaya tersebut. Panitia juga sudah berpikir dari awal. Karena panitia yang kita bentuk di tingkat kelurahan, ya kan, tempat-tempat pengajian kita itu biasanya tidak jauh berbeda, orangnya juga itu. Sehingga sudah memikirkan termasuk biaya-biaya untuk pengalian dari plastik ke besek. Karena memang kalau dilipat gandakan biaya itu memang berlipat-lipat. Bahkan mungkin bisa 100-200% malah kan. Kalau plastik mungkin satu bendel 50.000 sudah dapat sekian puluh kantong ya. Besek itu bijian saja mungkin setara dengan satu kantong plastik tadi. Nah, dengan demikian biaya itu tidak terasa teratasi dan jamaah tidak merasa terbebani juga. Panitia juga sudah ada anggaran itu. Jadi dipisahkan yang untuk korban sendiri, yang untuk melengkapi sarana prasarana itu sendiri. Karena untuk prasarana itu tidak boleh ngambil dari uang yang untuk korban. Ya. Jadi LDI ini dalam menangani hal tersebut agar tidak memberatkan si orang yang mau berkurban juga. Berarti dari setelah kurban langsung persiapan untuk nabung kurban lagi ya begitu. Jadi ini sangat luar biasa dan menurut saya ini bisa dicontoh juga oleh teman-teman di rumah, apalagi Semeton Potlines bisa dicontoh. Jadi kita tidak keberatan juga untuk melakukan kurban di tahun depannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari audiens? Boleh Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendekati Hari Raya Kurban Idul Adha, tentunya hewan kurban ini tidak sedikit. Sehingga saya rasa pun yang perlu berkontribusi tidak hanya orang-orang dewasa atau orang-orang tua saja. Jadi mungkin bagaimana caranya supaya generasi muda itu bisa turut berkontribusi. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya melibatkan generasi muda agar mereka itu paham esensi dari kompak serta kepedulian lingkungan sejak dini. Jadi saya sampaikan, di dalam melibatkan anak-anak muda, generasi muda, ya. Jadi kami sangat peduli dan semua kegiatan akan kami libatkan, termasuk di dalam panitia kecil yang ada di tingkat kelurahan desa tadi, termasuk juga yang ada di kecamatan, di kabupaten, itu kami libatkan anak muda. Jadi di situ ada ketua panitia, kita backup yang muda kita masukkan, ya kan. Nah, kemudian termasuk di seksi-seksi lain, bahkan yang paling krusial dan tidak populer ya, itu yang tukang membersihkan jerohan sapi atau kami ya, itu anak-anak muda. Nah, dengan diberi tugas itu, kemudian dia laksanakan dengan baik, satu kelompok bisa 5-10 orang. Adapun kotorannya itu kita sudah mempunyai kotak limbah pengolahan tersendiri. Di masing-masing kegiatan kita sudah siapkan itu. Kemudian limbahnya dimasukkan ke dalam kotak yang sudah dibuat sebelumnya itu. Kemudian setelah itu nanti kita akan campur dengan campuran kimia yang tidak menimbulkan bau. Nah, itulah sehingga anak muda itu tahu tugasnya ke depan bisa regenerasi untuk dalam rangka kami melibatkan untuk menjaga kerukunan kekompakan bermula dari dini. Nah, itulah Mas Tantan yang bisa kita lakukan sehingga nanti tidak putus di kita yang senior saja. Nah, yang generasi penerus dia tahu tugasnya dan sudah tahu tugasnya. Cara agar para pemuda memahami akan hal tersebut, kita ikut libatkan agar terjadinya regenerasi dan tidak mati di regenerasi yang sekarang, di generasi yang sekarang. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, Bapak-bapak dan Ustadz, para Semeton Potlines juga. Dari episode kita hari ini berarti kita bisa mengutip bahwa alhamdulillah kita sudah menggunakan atau kita juga mendukung program pemerintahan di Bali dalam mengurangi penggunaan plastik dengan besek dan juga untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita juga ada yang namanya tradisi ngejot terhadap tokoh-tokoh antar umat beragama. Oke, demikian episode 2 kali ini. Saya Tantan Sabil di Potlines Bali. Stay in line, stay on
Podlands. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.